Plato menyebutnya sebuah benua yang hilang dalam satu malam. Dunia sibuk mencarinya di Laut Mediterania. Salah. Dunia mencarinya di segitiga Bermuda. Salah besar. Filsuf Plato memberikan ciri-ciri yang sangat spesifik dan detail. Negeri itu beriklim tropis, kaya akan emas dan logam merah yang bersinar, dikelilingi barisan gunung berapi yang aktif. Dan anehnya, negeri itu memiliki gajah-gajah liar. Coba pikirkan, Eropa tidak punya gunung berapi sebanyak itu. Amerika tidak punya gajah liar. Timur Tengah adalah gurun tandus. Hanya ada satu tempat di muka bumi yang memenuhi semua syarat mustahil itu. Negeri cincin api, negeri zamrud khatulistiwa, Indonesia. Ternyata selama ini kita tidak tinggal di negara berkembang. Kita tinggal di atas kuburan peradaban paling maju dan paling tua di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat legenda. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membedah sebuah teori yang mengguncang dunia sains dan sejarah. Bukan sekedar dongeng, tapi tesis ilmiah yang diperjuangkan oleh para ilmuwan top dunia. Sebuah teori yang menyatakan bahwa ibu dari segala peradaban atau Atlantis yang disebut-sebut oleh Plato ternyata terkubur di bawah kaki kita sendiri, di bawah Laut Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Benarkah Indonesia adalah benua Atlantis yang tenggelam? Simak buktinya sampai habis, karena fakta nomor 5 akan membuat kalian merinding. Mari kita putar waktu mundur ke 11.000 atau 12.000 tahun yang lalu. Saat itu, bumi sedang berada di akhir zaman es atau Ice Age. Kondisi geografi dunia sangat berbeda dengan hari ini. Permukaan air laut dunia jauh lebih rendah, sekitar 120 meter hingga 150 meter dibandingkan sekarang. Jika kita melihat peta geologi di masa itu, Kepulauan Indonesia bukanlah pulau-pulau yang terpisah oleh lautan. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, hingga semenanjung Malaysia dan Thailand, semuanya menyatu. Mereka adalah satu kesatuan daratan raksasa seluas benua Eropa. Para ahli geologi dan geografi menamai benua purba ini sebagai Sundaland atau paparan Sunda. Ini adalah benua tropis yang sangat subur, dialiri sungai-sungai purba raksasa yang kini jejak alirannya masih bisa dilacak di dasar Laut Jawa dan Selat Malaka. Inilah surga dunia yang sesungguhnya. Di masa itu tempat di mana manusia bisa hidup makmur tanpa kekurangan pangan. Profesor Arisio Santos, seorang ahli geologi dan fisikawan nuklir asal Brazil, menghabiskan 30 tahun hidupnya hanya untuk meneliti lokasi Atlantis. Dia membandingkan 33 lokasi kandidat di seluruh dunia. Dan kesimpulan akhirnya dalam bukunya Atlantis, The Lost Continent Finally Found, sangat tegas. Atlantis tidak ada di mana-mana kecuali di Indonesia. Lantas bagaimana benua raksasa ini bisa hilang? Plato menyebutkan Atlantis tenggelam dalam sehari semalam. Sains modern mengonfirmasi hal ini dengan data geologi yang mengerikan. Berakhirnya zaman es bukanlah proses yang lembut. Terjadi pencairan es kutub secara masif dan mendadak yang menyebabkan air laut naik drastis. Para ahli menyebut periode ini sebagai global warming purba. Terjadi 3 gelombang banjir besar yang menenggelamkan Sundaland secara bertahap. Banjir pertama terjadi sekitar 14.000 tahun lalu. Banjir kedua yang paling dahsyat terjadi sekitar 11.000 tahun lalu. Dan banjir ketiga sekitar 8.000 tahun lalu. Kenaikan air laut ini diperparah dengan letusan gunung berapi super dahsyat. Ingat, Indonesia adalah rumah bagi Krakatau dan Toba. Kombinasi gempa vulkanik, tsunami raksasa, dan naiknya air laut benar-benar menenggelamkan dataran rendah. Sundaland yang makmur, apa yang tersisa? Yang tersisa hanyalah puncak-puncak gunung tinggi yang tidak tenggelam. Puncak-puncak itulah yang sekarang kita sebut sebagai Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Kita hidup di puncak gunung dari benua yang tenggelam. Mari kita bedah checklist Plato
lebih dalam. Ada detail-detail kecil yang sering luput dari perhatian, tapi sangat krusial. Pertama, Plato menyebut Atlantis adalah negeri yang selalu semi, di mana penduduknya bisa memanen hasil bumi 2 kali dalam setahun. Ini adalah ciri mutlak iklim tropis. Di Eropa atau wilayah subtropis, ada musim dingin yang mematikan tanaman. Panen 2 kali setahun hanya mungkin terjadi di Khatulistiwa. Kedua, Plato menyebutkan keberadaan gajah-gajah liar yang melimpah. Ini adalah paku mati bagi teori yang mengatakan Atlantis ada di Amerika atau Antartika. Di sana tidak ada gajah. Tapi lihatlah Sumatera, lihatlah Asia Tenggara. Gajah adalah hewan endemik di sini. Keberadaan gajah memperkuat bukti bahwa Atlantis berada di wilayah geografis kita. Syarat ketiga adalah kekayaan mineral. Plato mendeskripsikan Atlantis melapisi tembok-tembok istananya dengan emas perak dan logam misterius bernama orichalcum. Logam ini berwarna merah api dan bernilai tinggi kedua setelah emas. Banyak yang bingung, apa itu orichalcum? Namun geolog modern menduga itu adalah paduan tembaga kualitas tinggi atau zirkon. Dunia tahu, sejak zaman purba Nusantara adalah gudangnya mineral. Sumatera dijuluki Swarnatwipa atau Pulau Emas, Jawa dijuluki Jawa Twipa atau Pulau Padi. Kalimantan kaya akan intan dan logam. Bangka Belitung adalah penghasil timah terbesar, bahan utama perunggu. Hanya wilayah geologis Indonesia lah yang memiliki kelengkapan mineral persis seperti deskripsi kemewahan Atlantis. Lalu kemana perginya penduduk Atlantis setelah negerinya tenggelam? Logikanya mereka yang selamat adalah kaum terpelajar yang sempat lari menggunakan kapal. Mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia mencari daratan baru. Inilah yang menjawab misteri besar arkeologi. Kenapa ada piramida di Mesir dan ada piramida Maya di Meksiko yang bentuknya mirip, padahal mereka terpisah samudra? Jawabannya, karena mereka diajari oleh guru yang sama. Pengungsi dari Sundalan atau Atlantis menyebar. Ada yang ke Mesir membawa teknologi pertanian dan bangunan. Ada yang ke India yang kemudian disebut bangsa Dravida. Ada yang menyeberang Pasifik ke Amerika Selatan. Bukti paling nyata ada di rumah kita sendiri, Gunung Padang. Struktur punden berundak di Gunung Padang diyakini sebagai bentuk prototipe atau bentuk awal dari piramida sebelum dikembangkan menjadi lebih canggih di Mesir. Artinya cetak biru peradaban dunia berasal dari sini. Apakah ini hanya cocok logi? Tidak. Genetika berbicara. Dr. Stephen Oppenheimer, ahli genetika dari Oxford University, melakukan riset DNA besar-besaran yang ditulis dalam bukunya Eden in the East atau Surga di Timur. Hasil tes DNA membuktikan bahwa nenek moyang penyebar peradaban bukanlah dari barat ke timur, tapi sebaliknya. Pergerakan genetika manusia purba bergerak dari Asia Tenggara menuju ke arah barat Eropa atau Timur Tengah, dan ke arah Timur Pasifik atau Amerika, tepat pada masa-masa banjir besar di akhir zaman es. Ini membuktikan secara biologis bahwa kitalah nenek moyang peradaban. Bangsa Nusantara adalah bangsa induk yang menyebar out of Sundaland setelah rumah mereka tenggelam. Terakhir, mari kita renungkan dari sisi spiritual. Hampir semua agama dan suku bangsa di dunia memiliki legenda tentang banjir besar. Di Islam dan Kristen, ada Nabi Nuh. Di Hindu, ada Manu. Di Sumeria, ada Gilgamesh. Kenapa semua bangsa punya cerita banjir? Karena mereka semua berasal dari satu sumber kejadian yang sama. Banyak ulama dan peneliti teologi meyakini bahwa tenggelamnya Atlantis adalah nama lain dari peristiwa banjir Nuh. Jika Atlantis adalah Indonesia, maka sangat mungkin peradaban kaum Nuh yang diazab itu lokasinya di sini. Di tanah yang dulunya satu daratan, sebelum dipisahkan air bah menjadi pulau-pulau. Sahabat legenda, Atlantis mungkin dianggap mitos oleh sebagian orang. Tapi fakta geologi tentang Sundalan yang tenggelam,
Fakta DNA dan fakta Gunung Padang adalah realitas sains yang tidak terbantahkan. Entah namanya Atlantis Lemuria atau negeri Sabah, satu hal yang pasti tanah air kita menyimpan sejarah yang jauh lebih agung dan lebih tua daripada yang tertulis di buku sejarah sekolah. Kita bukanlah bangsa pelayan, kita bukan bangsa kuli. Di dalam darah kita mengalir DNA para insinyur pelaut ulung dan pembangun peradaban yang pernah menguasai dunia sebelum bencana merenggutnya. Tugas kitalah untuk menggali kembali identitas kebesaran itu. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian bangga menjadi pewaris Atlantis? Atau kalian punya teori lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Legenda Nusantara dan Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.